Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Jufri Yaakob selaku narasumber di webinar malam ini. Yang saya hormati Pak Kabak dan seluruh peserta tryout pelatihan soal ujian sertifikasi pengadaan barang jasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ruang Zoom yang telah kami gagas ini. Adapun kegiatan ini kami laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kami di bagian UKPBJ. Kami sadar bahwa salah satu kesulitan kita dalam pengembangan SDM di UKPBJ adalah memperoleh sertifikat bagi para pelaku pengadaan di pemerintah daerah khususnya maupun di lembaga dan kementerian. Jadi oleh karena itu dengan kesulitan-kesulitan ini kadang-kadang ada para pelaku pengadaan sampai 3-4 kali ikut ujian, belum juga memperoleh sertifikasi. Mungkin dari segi pengalaman, sebagian besar sudah memahami regulasi-regulasinya, tapi dari sisi akademik dan normatif mungkin ada hal-hal penting yang harus dilalui oleh para pelaku pengadaan. Dan ini harus dibuktikan dengan kelulusan untuk memperoleh sertifikat pengadaan barang dan jasa. Salah satu fungsi dari bagian pengadaan barang jasa adalah fungsi pembinaan dan advokasi bagi para pelaku pengadaan. Oleh karena itu, kami sengaja membuat ruang ini dan mengajak kepada seluruh pelaku pengadaan maupun agen-agen pengadaan di seluruh Indonesia yang mungkin berminat untuk ikut ujian sertifikasi dan memperoleh hasil yang baik, yang bagus. Kami sudah mengundang narasumber-narasumber yang memang memiliki sertifikat dari LKPP dan sudah berstandar nasional. Oleh karena itu, kehadiran Bapak Ibu semua, semoga menjadi salah satu upaya kita bersama untuk membangun daerah, membangun negeri ini menjadi lebih baik melalui pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, yang salah satunya bisa dilalui dengan tersedianya SDM yang benar-benar bersertifikat dan teruji. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada narasumber kegiatan pada malam ini, Bapak Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Tidore Kepulauan, Bapak Abdul Wahid Saraha, untuk memandu kegiatan ini 2 jam ke depan. Kepada Pak Kabak, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak Indra. Saya bukan narasumber, saya moderator saja. Maaf, moderator. Ya, terima kasih banyak ya, Pak Indra. Yang pertama sekali saya sampaikan terima kasih juga buat Pak Dr. Jufri Yaakob selaku narasumber. Kemudian kepada teman-teman semua ya, kawan-kawan semua yang sudah hadir di malam ini, termasuk salah satu narasumber juga yang saya lihat sudah ada ini, sudah ada videonya, Pak Iksan, Pak Farid juga sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, bahwa latar belakang kita membuat kegiatan ini sebetulnya berawal dari fakta yang ada di Tidore sebetulnya. Ketika OPD atau SKPD setiap tahun anggaran itu sering mengeluhkan kurangnya tenaga untuk dijadikan pelaku pengadaan. Karena syarat menjadi PPK, pejabat pengadaan, dan lain-lain kan syaratnya harus minimal punya sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar. Akhirnya karena personil yang memiliki sertifikat itu tersebarnya tidak merata di OPD, sehingga ada OPD yang relatif lebih banyak, ada juga yang tidak ada sama sekali. Akhirnya banyak OPD yang menggunakan PPK-nya dari OPD lain. Oleh karena itu kami mencoba mencari solusi, salah satunya seperti ini. Memang meskipun
kegiatan ini bukan menjadi syarat atau untuk mengikuti ujian, tidak. Cuman saya berpikir begini, karena kalau kita untuk mendapatkan sertifikat pengadaan barang jasa tingkat dasar kan, itu kan soal bagaimana caranya kita menjawab soal-soal ujian sebetulnya. Soal-soal ujian yang belum tentu itu pada level aplikasi, kebanyakan pada level-level teoritis saja sebetulnya. Makanya kita perlu strategi sebetulnya menurut saya. Kita perlu strategi bagaimana caranya. Kalau kita punya keinginan untuk lulus sertifikasi, makanya harus punya strategi. Cara yang paling jitu menurut saya adalah dengan melakukan belajar seperti ini. Belajar secara mandiri dengan membaca buku itu, saya pikir lebih baik kita menggunakan semacam ada guru yang bisa memberikan penjelasan sehingga kita bisa memahami gitu, daripada kalau kita hanya membaca buku seorang diri sendiri. Itu ibarat yang disampaikan Pak Dr. Fahru Haji kemarin ketika kita webinar, bahwa duduk bersama dengan seorang guru dalam waktu 1 jam itu lebih berkhasiat daripada membaca kitab dalam waktu 1 minggu. Oke, jadi beberapa hal yang menjadi persoalan yang di Tidore, kemudian saya mencoba menangkap momentum 17 Agustus ini, kita ingin memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara lah, seperti itu, dengan memberikan tajuknya Pekan Merdeka Pengadaan, tapi episodenya Tidore saja, khusus Tidore. Ternyata ketika saya secara tidak ini, saya mempublishnya di grup Facebook, maksudnya bukan di grup, di Facebook pribadi saya. Ternyata direspon oleh Pak Halid Mustafa dan Pak Samsul Ramli. Direspon. Mereka itu adalah pakar-pakar level nasional yang memang sudah eksis di pengadaan. Mereka meminta untuk men-sharing info ini ke grupnya Pak Samsul Ramli. Jadi saya bilang siap, silakan Pak Samsul. Dan alhamdulillah pada malam ini peserta yang hadir selain yang dari Tidore sendiri sebagai tuan rumah, ada juga dari Provinsi Maluku Utara. Saya meminta semua 10 kabupaten kota untuk menyampaikan pesertanya. Dan ternyata di sore tadi Pak Indra kewalahan menerima SMS pendaftar. Sangat lumayan banyak. Saya bilang Pak Indra, Zoom meeting kita ini kapasitasnya 100 orang, mudah-mudahan tidak lebih dari 100. Alhamdulillah, tadi memang ada yang sempat meminta agar bisa di-share ke grup yang institusinya yang level nasional juga. Saya bilang Pak Indra, waduh, kalau boleh dikasih batas berapa orang aja lah. Saya takutnya jangan sampai pesertanya membludak, belum lagi ini dari lurah-lurah di Tidore ini kalau masuk semua bisa-bisa Zoom meeting kita nggak bisa semua. Dan insya Allah saya punya rencana, insya Allah ke depan kalau misalkan ini masih berlanjut, mungkin kita akan meng-upgrade Zoom meeting kita ini menjadi lebih tinggi lagi pesertanya. Karena untuk saat ini, Zoom meeting yang di-update oleh KPUJ Tidore baru kapasitas maksimalnya 100 orang. Insya Allah ke depan kita akan meningkatkan kapasitasnya. Kemudian saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan komunikasi awal dengan beberapa narasumber. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa 6 narasumber yang ada dalam flyer yang telah saya bagi itu kan, 5 di antara mereka itu dari Maluku Utara. 1 dari luar, yaitu sahabat saya juga Pak Dr. Fahru Haji. 5 orang yang dari Maluku Utara ini awalnya saya mengkomunikasikan kepada mereka secara lisan. Minta mereka untuk menyampaikan materi sesuai dengan saya mengatur jadwalnya, dan alhamdulillah mereka respon sangat baik sekali. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang di Maluku Utara. Mudah-mudahan apa yang diberikan di 17 Agustus ini menjadi bernilai ibadah bagi masing-masing sebagai amal jariah insya Allah. Amin. Jadi Pak Indra ini, beliau sebagai kepala subbagian pengelolaan pengadaan barang jasa. Karena beliau di bagian saya jujur dari 3 subak ini hanya 1 yang punya sertifikat. 3 subak hanya 1 yang punya sertifikat Pak Indra. Makanya 2-nya lagi sebagai peserta malam ini.
Nah, Pak Indra ini sebetulnya aslinya orang Jawa Barat ya, orang Jawa Barat. Cuman kalau dia tinggal di Tidore, saya tidak bisa panggil dia Kang Indra. Biasa kan kalau di Jawa Barat kan dipanggil Kang Indra, tapi kalau di Tidore, Kang itu kan artinya crazy atau gila. Jadi kalau saya panggil Kang Indra, berarti Indra gila. Makanya tidak bisa dipanggil Kang Indra. Oke, jadi saya tidak akan berpanjang lebar lagi karena waktu. Mungkin saat sekarang ini WIB-nya sudah selesai sholat maghrib kayaknya. WIB sudah selesai. WIT juga mungkin sudah selesai juga. Timur juga sudah selesai sholat isya. Jadi saya pikir ini waktu yang sangat tepat orang kita memulai diskusi kita ini. Jadi diskusi ini kita santai-santai saja. Saya berharap semua kita rileks santai saja. Pak Dokter ini karena sudah punya pengalaman cukup banyak mengajar ya, sudah cukup banyak mengajar. Narasumber senior di pengadaan barang jasa tingkat dasar. Jadi teknisnya bagaimana saya serahkan ke Pak Dokter. Tapi intinya begini, ada soal yang sudah Pak Dokter sudah share ke saya. Nantinya saya yang akan membagi dengan share screen dari sini. Saya akan membaginya dari sini per masing-masing soal, per satu soal. Jadi nantinya sebelum Pak Dokter menganalisis jawabannya itu, kenapa sampai mendapatkan jawaban tersebut. Nah, mungkin saran saya ke Pak Dokter, mungkin setelah soal disampaikan, mungkin ke peserta bisa masing-masing menjawab dulu lah. Menguji benar tidaknya jawaban dari peserta. Mungkin seperti itu sarannya saya. Uji nyali. Uji nyali ya, oke, siap. Oke, jadi mungkin itu saja sekedar pengantar singkat saya. Saya selanjutnya menyerahkan sepenuhnya forum ini, komandonya saya serahkan sepenuhnya ke Pak Dokter untuk mengambil alih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, di mana Allah telah berikan kita nikmat umur, berikan kita nikmat sehat dan waktu serta kesempatan, terutama kesempatan pada saat ini untuk bisa mengikuti webinar dalam kaitan membahas soal-soal yang biasa diuji cobakan atau diujiankan pada keahlian tingkat dasar. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh UKPBJ Kota Tidore Kepulauan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar memberikan wawasan tentang bagaimana nanti mengikuti ujian dan bisa lulus, tapi juga ini merupakan bagian dari ilmu yang saya pahami dari dulu. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ketika seseorang itu pulang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, putus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya au ilmin yunfa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Dan saya sangat yakin webinar malam ini kita berbicara tentang ilmu, maka ini bagian dari yang disampaikan atau diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita sebagai muslim, muslimah yang ada di webinar ini, kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Peserta webinar yang saya cintai, saya banggakan, suatu kehormatan bagi saya, kemudian bisa diajak untuk sama-sama bersharing tentang bagaimana kita mengikuti ujian di pengadaan barang dan jasa. Nah, saya lihat dari semua yang diajak untuk sharing ini, semuanya saya kenal baik.
Dr. Farul Razi itu adalah teman baik saya. Kebetulan saya angkatan pertama di TOT dan beliau angkatan kedua atau ketiga. Dan yang lain itu Pak Farid, Pak Takdir. Oh, saya kenal baik sekali mereka. Ya. Karena tesis mereka saya juga salah satu yang tanda tangan. Mereka kan mengambil konsentrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Universitas Hairun untuk program magister. Dan sekedar promosi saja ya, bahwa kalau ingin mengambil studi S2, barang dan jasa, udah ke Unhair saja, tak usah ke jauh-jauh ke Jakarta. Di sana juga tidak ada kok. Bahkan Undip saja baru mau dibuka. Ya, dan mereka studi bandingnya ke Unhair itu. Ya, 2 kali mereka datang studi banding ke Unhair. Nah, jadi saya kenal semua yang akan mengisi webinar sampai waktu yang ke-6 nanti insya Allah ya. Baik Bapak-Bapak, perkenalkan saya Jufri Yaakob. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhair, sekaligus dosen di Pasca Sarjana Unhair di bidang perencanaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya alhamdulillah sudah berkecimpung di bidang ini sejak Kepres 80. Jadi saya sudah mengajar sejak tahun 2005 ketika masih di Bappenas. Dan alhamdulillah waktu itu Pak Agus masih sebagai kepala bagian di Bappenas sampai kemudian berbicara bagaimana panjang lebar tentang suatu badan yang mengelola pengadaan barang dan jasa, dan lahirlah itu LKPP. Nah, alhamdulillah kami melibatkan diri di sana. Baiklah, mungkin saya ingin sharing pengalaman karena ini kan webinar ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa memahami dengan cepat dan mudah untuk ketika kita mengikuti ujian itu kita bisa mengisi dengan paling tidak errornya kecil sehingga bisa lulus. Memang perkembangan ujian ini dari waktu ke waktu ini berbeda. Kalau masih di Kepres 80 dulu itu betul-betul susah sekali. Karena kalau dia benar dapat poin, kalau salah dikurangkan poinnya. Sehingga banyak yang mengeluh, banyak yang tidak lulus. Nah, perkembangan selanjutnya masuk di Perpres 54, mulai di yang teknis-teknis itu dikurangi. Dan alhamdulillah ketika kita berbicara di Perpres 16 ini berkaitan dengan ujian, itu sangat-sangat mudah. Kenapa? Semua yang diujiankan di Perpres sekarang ini, itu ada di modul. Tidak boleh keluar dari modul. Sehingga seorang yang akan mengikuti ujian pengadaan barang dan jasa itu, dia harus memegang Perpres 16, itu kitab suci utama itu. Tak boleh kalau dia tidak ini. Dan itu boleh dibuka ketika ujian. Kemudian modul dan perlem. Peraturan lembaga, maksudnya peraturan LKPP ada beberapa itu. Tapi saya di COVID ini kan sudah ada 2 kali ujian di mana yang saya mengajar itu di Papa dan kemarin di Ternate. Ternyata kalau perlem itu presentasinya mungkin hanya 3-5% isi soal itu. Lebih banyak pada Perpres 16. Ya. Jadi dia tidak lari kemana-mana ini. Dia tidak berbicara tentang konstruksi yang ada di PUPR dan tidak. Memang betul-betul Perpres yang diujiankan. Karena filosofi sekarang ini untuk dapat sertifikat barang dan jasa ini adalah pintu pertama. Karena di sana sudah ditunggu itu kompetensi. 31 Desember 2023 itu harus punya kompetensi. Kalau tidak, singgir Anda. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh UKPBJ Kota Tidore ini, saya apresiasi, top, itu luar biasa. Mungkin baru Kota Tidore Kepulauan ini ya, UKPBJ yang melakukan hal seperti ini. Mudah-mudahan akan diikuti oleh UKPBJ di daerah-daerah yang lain. Sehingga soal yang saya akan sampaikan pada malam hari ini betul-betul itu berkaitan dengan isi modul yang diajarkan, tidak kemana-mana.
Jadi nanti Bapak Ibu yang belum lulus itu, pertama ya niat bahwa betul-betul ingin mengikuti pelatihan dan ujian dan harus yakin lulus. Kalau tidak punya keyakinan lulus ya jangan. Sebab pesan-pesan positif itu akan lebih melekat kepada seseorang, bahkan dia bisa mendapatkan reward kalau dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dia mau ujian cuma orang Manado itu bilang maju mundur, itu lebih baik jangan. Dia ini. Pokoknya yakin betul saya mau ikut, saya lulus. Soal nantinya berikut tidak lulus itu urusan lain. Nanti juga ujian lagi kan ada yang sampai 9 kali juga kan. 7 kali juga. 6 kali juga. Karena gitu. Nah, jadi yakin betul bahwa kita mengikuti ini untuk lulus. Nah, karena itu saya ulangi lagi, modul itu sesuai dengan Perpres 16 itu harus ada. Perpres 16 itu harus ada ditambah dengan Perlem, peraturan lembaga. Nah, kemudian strategi, jadi itu strategi ya, strategi awal. Strategi selanjutnya untuk bisa lulus, karena ini kan membuka modul waktu ujian. Sementara kita diperhadapkan dengan waktu yang 2 jam itu. Saya hitung kalau satu soal itu hanya sekitar 1 menit, tidak sampai 1,5 menit dia, kalau rata-rata. Sehingga modul yang kita pegang itu harus ditaruh tanda Bapak Ibu. Tidak bisa kalau tidak ditaruh tanda. Jadi misalkan seperti ini ya, ini saya pegang ini ya, anggaplah ini modul, itu ditaruh tanda. Mana modul 1, mana modul 2, mana modul 3, ada itu yang kertas-kertas berwarna-warni itu. Anggaplah kita ikut ujian di SMA atau SMP atau SD itu dikasih tanda kan begitu. Nah, supaya ketika muncul soal kita mudah membukanya. Oh, ini ada di modul 1 misalkan, di materi 1. Oh, ini ada di materi 2, 3 dan seterusnya sampai materi ke-9. Jadi memang harus ada strategi untuk itu. Tidak bisa kalau kita tidak pakai tanda, kita susah nanti. Kita akan bingung membukanya. Nah, jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi kita menyediakan peralatannya itu, modulnya. Kedua, modulnya itu harus dikasih tanda. Termasuk perpresnya itu dikasih tanda. Mana yang membahas HPS itu supaya kita sekali lagi mudah untuk bisa menjawabnya. Dan yang ketiga, ketika kita mau ikut ujian itu, kita jangan menerawang kemana-mana. Apalagi kita bertanya kepada Google. Kalau kita belajar, kita bertanya kepada Google. Atau kita bertanya kepada siapa saja. Tidak usah. Kita buka modul waktu belajar. Sebelum ujian itu, kita memang betul-betul buka modul. Tidak usah bertanya kemana-mana. Ya, ini. Jadi itu kira-kira pengantar saya. 3 hal yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin lulus. Tapi kemudian, ini kan ikhtiar namanya. Ketika ikhtiar ini kita sudah lakukan dan ternyata belum juga lulus, berarti ada maksud Allah di situ. Kita harus yakin itu. Sebagai seorang muslim, rukun iman yang ke takdir, qada dan qadar itu harus kita pegang betul itu. Bahkan ada teman saya sudah 11 kali. 11 kali ikut ujian sampai sekarang tidak lulus-lulus. Saya agak bercanda dengan dia. Jangan-jangan kalau kau sudah lulus dari dulu, kau salah satu yang ada di penjara. Iya. Dia malah ketawa dia ini. Jadi kira-kira itu ya Bapak Ibu yang mau ini dari Sabang sampai Merauke yang mengikuti webinar ini. Baiklah kita, karena kita sudah diberikan jatah oleh panitia, oleh UKPBJ Kota Tidore, berapa nomor. Nah, saya diberi 14 nomor. Nah, kebetulan saya yang ini, jadi di sini ada 4 yang soal benar salah dan 8 itu 10 itu pilihan berganda. Nanti ketika kita masuk ujian, kalau sudah pas sudah waktu ujian, baiknya kita jawab dulu soal yang 81 sampai 90. Mohon dicatat ya. 81 sampai 90. Karena poinnya 4. Itu poinnya 4. Kalau dia benar 4,
Kalau dia salah atau tidak diisi, 0. Tapi kalau di 81 sampai 90 Bapak Ibu ternyata error, jangan diam di situ, kemudian merenung, pindah, langsung pindah ke nomor 26 sampai nomor 80. Masih pilihan berganda, tapi poinnya 3. Jadi kalau benar 3, salah tidak diisi 0. Ya, dia ini. Sekali lagi, kalau ada yang kita tidak paham, kita harus langsung pindah. Nomor 1 sampai nomor 25 itu benar salah. Kalau benar dapat poin 2. Kalau salah atau tidak diisi, 0 juga. Artinya begini, karena yang salah itu 0, yang tidak diisi juga 0, apabila sudah injury time, sudah waktu mepet tinggal 10 menit atau tinggal 5 menit, apalagi, jangan sampai ada soal yang tidak terisi. Orang Manado bilang, pakai istilah Manado, taktik tol saja. Tuh, isi sembarang saja. Siapa tahu kena di box, itu yang benar. Daripada dia ketinggalan. Ya. Oke ya, ini. Baik Pak Indra dan Pak Kabak, sudah bisa dimunculkan ininya apa? Soal nomor 1. Oke, saya munculkan. Terlihat. Baik. Ini sudah muncul soal nomor 1. Jadi sesungguhnya yang kita pelajari ini cara-cara mempermudah untuk lulus. Jangan kemudian, oh jangan-jangan sudah ini soalan. Tidak begitu. Kalau ini sudah ini soalnya, bisa seluruh pengajar di blacklist nanti. Karena gitu. Tapi sudah menjurus ke situ kok. Karena ini bagian dari modul yang tidak bisa di ini. Sudah ini. Ini ada soal nomor 1, dia bunyinya, salah satu kegiatan dalam perencanaan pengadaan melalui swakelola ialah konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Menurut teman-teman, ini benar atau salah? Salah. 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 Salah ya. Karena boleh jadi ada yang benar. Saya mau jelaskan kenapa ini salah. Itu di dalam Perpres pasal 18 ayat 5 disebutkan. Perencanaan pengadaan melalui swakelola itu meliputi paling tidak ada 3. Yang pertama penetapan tipe swakelola. Yang kedua penyusunan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja. Dan yang ketiga penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Maka ini menjadi salah. Oke, yang jawab salah tadi saya kasih jempol ya. Ada yang bisa menanggapi ini? Saya pikir enggak ada ya, karena ini isi Perpres ini. Suaranya kecil katanya ya. Padahal sudah besar ya. Jelas. Jelas ya, ini Di ada sini- yang mas. Jelas, ini Pak. bagus. Oh iya bagus. Ini ada yang bilang suara. Tapi ini bagus ya. Oke. Bagus, bagus. Jadi salah ya nomor 1. Diperhatikan baik-baik, ini salah. Nomor 2. Slide berikut. Oke. Ini nomor 2. Jaminan pemeliharaan pengadaan barang dan jasa lainnya dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Salah, Benar? Pak. Salah. Salah. Salah Pak, salah. Salah. Hebat, Ini bisa pesertanya. dikonfirmasi di Perpres pasal 35 ayat 2. Dikasih catatan ada di pasal 35 ayat 2. Tuh. Karena jaminan pemeliharaan itu berlaku pada pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Sementara ini adalah pemeliharaan. Berarti tidak ada jaminan pemeliharaan. Oke ya, salah. Mantap. Yang ini. Nomor 3. Nah, ini ada
pengadaan laptop seharga 700 juta Benar, yang Pak. telah tercantum dalam katalog elektronik dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. Benar atau salah? Benar. Benar, Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Nah, Benar. semua yakin benar? Yakin, Iya. Pak. Ya, itu dikonfirmasi ke Perpres pasal 11 ayat 1. PPK melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200 juta rupiah. Oke ya, ini kan sudah di atas 200 juta kan? Ya. Ya, oke. Mantap. Ibu Yanti, benar Bu? Iya, Pak. Saya senang. Ibu jawab benar, Ibu juga cantik. Jadi bisa Terima kasih, menyemangati Pak. teman-teman yang lain. Ibu Yanti ini sementara ikut ini, Pak. Sementara lagi persiapan ikut ujian juga itu. Alhamdulillah. Baik. Insya Allah, Pak. Siap. Siap. Memang orang UKPPJ ya? Bukan, dari Dukcapil. Oh, Dukcapil. Ayo, harus lebih banyak belajar ke Pak Iksan, Bu Yanti. Ya. Mereka itu sudah dapat award malah. Ada Pak Wahid, Nomor Pak. 4. Saya guru. Oh, siap. Nomor 4, Pak. Oke. Pelaksanaan swakelola tipe 4 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan organisasi masyarakat atau ormas. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Salah, Pak. Salah. Salah. Salah, betul. Kalau di Perpres 54, yang ormas ini digabung jadi satu, sehingga swakelola cuma 3 tipe. Jadi ormas dan kelompok masyarakat jadi satu. Sekarang dipisah. Kelompok masyarakat itu sendiri, ormas itu sendiri. Kelompok masyarakat itu seperti LSM, ya. Dan dia harus punya akte pendirian dari notaris, tercatat di Kesbangpol, bahkan ke Kemenkumham, ya. Di pengadilan negeri juga dia harus tercatat. Kalau ormas kan di lingkungan kita banyak itu, remaja masjid, ya, ibu-ibu di gereja dan seterusnya banyak mereka, ya. Bahkan tukang ojek itu bisa masuk. Maka ini jadi salah. Ini konfirmasinya ke pasal 47 ayat 4. Bahwa pelaksanaan swakelola tipe 4 dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat, bukan organisasi masyarakat. Oke ya. Jadi harus dibedakan kelompok masyarakat. Saya ulangi lagi ya biar tidak salah nanti ini. Kalau itu organisasi masyarakat, dia harus resmi punya akte pendirian dari notaris. Ya, tercatat di Kesbangpol setingkat kabupaten kota provinsi atau di Kemenkumham. Kalau sudah Kemenkumham sudah ada, tidak perlu di Kesbangpol. Bahkan di pengadilan negeri dia harus tercatat dia. Tapi kalau kelompok masyarakat itu yang penting diketahui oleh lurah saja setempat bahwa mereka ada, itulah dia ya. Bahkan petani-petani di pedesaan itu masuk di kelompok masyarakat. Oke, jadi Pak Kabak, saya ada 4 soal benar salah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sisanya saya akan pindah ke pilihan berganda. Karena benar salah yang lain itu akan di-share, dibagi ke teman-teman yang 5 yang akan muncul di webinar ini juga. Insya Allah ya. Kita pindah soal nomor 5. Pilihan berganda. Ini. Masih ada satu Pak yang kurang ini. Yang option D ini. Kurangnya? Ada kurang. Yang option C itu pimpinan organisasi masyarakat. Yang D itu pimpinan kelompok masyarakat. Oh, yang D apa, Pak? Yang D itu pimpinan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat. Oke, siap. Ini ada soal. Tim pengawas pada penyelenggara swakelola tipe 4 ditetapkan oleh
A. PA-KPA penanggung jawab anggaran, B. PPK penanggung jawab anggaran, C. Pimpinan organisasi masyarakat, D. Pimpinan kelompok masyarakat. Kelompok Yang benar yang masyarakat. mana? Oh, ada yang sudah muncul nih. Delta ya. Delta. Kelompok masyarakat, D. Ya. Konfirmasinya ke pasal 23 ayat 1 huruf D. Itu ada di pasal 23 ayat 1 huruf D. Itu bunyinya tipe 4 penyelenggara swakelola ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Artinya tipe 4 ini ada apa di sana dia punya ini, perencananya, pelaksananya, pengawasannya itu ada di sana. Ada di apa namanya di kelompok masyarakat. Kalau organisasi masyarakat, dia tipe 3 mirip dengan tipe 2. Cuma bedanya kalau tipe 2 itu antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah yang lain. Misalkan apa namanya? Dinas kesehatan mau bikin survei, dia menggunakan ini apa namanya? Organisasi pemerintah yang lain seperti BPS atau perguruan tinggi Unhair kalau di Maluku Utara. Tapi kalau dia menggunakan Universitas Muhammadiyah itu tak boleh karena Muhammadiyah digolongkan pada tipe yang ketiga, ya, organisasi masyarakat. Jadi jawabannya Delta ya untuk nomor 5. Nomor 6 Pak. Jago-jago semua ini saya lihat pesertanya ini Pak. Ya. Dokter. Ya, alhamdulillah. Tidak Senang sama saya, dulu ya. kita waktu masih ujian sertifikasi itu. Iya. Nol. Iya. Lanjut Oke, Pak nomor lanjut ya. 6. Ya. Nah, nomor 6. Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi melalui A. Sayembara jasa konsultansi, B. Seleksi proposal penelitian, Apa, Pak? C. Kontes jasa lainnya, D. Presentasi proyek pekerjaan. Jawabannya? B. Bravo. B. Seleksi proposal penelitian. Bravo atau Delta? Berapa, Pak? B, Pak. Bravo. Bravo ya. Seleksi proposal penelitian. Konfirmasinya ke pasal 62. Pasal 62 ayat 5. Yang nomor 6 tadi itu. Kompetisi bunyinya begini. Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Karena ada ayat sebelumnya. Kan ini bicara ayat 5. Ada ayat 4. Dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian. Nah, oke. Itu yang jawabannya bravo. Nomor selanjutnya, nomor 7. Seperti hilang ini. Slide-nya. Oke, sebentar Pak. Nomor 7. Kayaknya ada yang raise hand itu Pak Dokter. Gimana? Ada yang raise hand mungkin mau bertanya mungkin. Ibu Silakan. Wiwit namanya, Ibu Wiwit, silakan. Wiwit. Silakan. Saya lihat raise hand. Ibu Wiwit, silakan. Silakan Bu, kita di sini sharing ya. Ada Ibu Wiwit? Wiwit. Tidak ada ya? Oke, mungkin Oke, kita lanjut ya. salah klik mungkin. Nomor Lanjut. 7. Nomor 7. Oke. No, ini nomor 6, Pak. Nomor 7. Siap. Oh, Ya, oke, ini slide-nya. Ya. Salah satu contoh pengadaan barang jasa yang dilaksanakan sesuai praktek bisnis yang sudah mapan ialah A. Telepon atau komunikasi, B. Bahan bakar gas, C. Air bersih, D. Jasa tiket transportasi. B, Pak. Jasa tiket transportasi. Wah, ini juga
Di chat juga sudah masuk ini. Jawabannya D banyak ini. Ada dodo segala macam ya. Iya. Luar biasa, Serka. Luar biasa. Ini kita konfirmasi ke peraturan LKPP, Perlem, nomor 12 tahun 2018. Ya. Kalau ABC itu PBJ yang dilaksanakan berdasarkan tarif barang dan jasa yang sudah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Kalau yang A, B, dan C. Kalau tiket itu memang betul-betul bisnis, ya, dan itu praktek bisnis yang sudah mapan selama ini. Jadi kalau misalkan nomor yang A, B, dan C itu, kita ambil contoh saja yang B. Kalau kita mau tender ini, mau pengadaan bahan bakar di Ternate, nggak usah minta dari Manado atau dari Aceh, dari Jakarta, harganya sama kok. Karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kecuali boleh jadi di kepulauan-kepulauan, itu lain lagi ya. Kita berbicara ini harga eceran tertinggi atau terendah yang ada di ibu kota provinsi, yang A, B, dan C. Nah kalau D itu lain dia. Ini betul-betul praktek bisnis yang sudah mapan. Ambil contoh juga yang D itu misalkan kita beli makanan di Kentucky. Kalau Pak Abdul Wahid, Kabak mau tawar, nah mungkin Pak. Sampai kiamat dia tidak akan kasih tawar, karena sudah praktek bisnisnya begitu. Dia ini. Kalau tawar akan dia bilang, bikin sendiri jatuh Kentucky. Tuh? Belajar resepnya dari Amerika. Nah, jadi jawaban yang nomor 7 itu Delta. Oke ya? Berarti ini pengadaan khusus ya Pak Dokter ya? Ya, termasuk juga ini ya. Ini. Kemudian yang 8, nomor 8, apabila dalam tender atau seleksi, nah, saya belum baca terus dulu soalnya, saya mau sampaikan. Nanti kalau ada soal ujian keluar, muncul kata seleksi, berarti itu jasa konsultansi. Ini keyword ya yang kita harus tahu. Kalau dia muncul tender, berarti dia itu kalau bukan pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya. Ini harus bisa dibedakan ya. Apabila dalam tender atau seleksi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, maka tender atau seleksi dinyatakan gagal oleh siapa? A. Pengguna anggaran, B. PPK, C. Pokja pemilihan, D. Pejabat pengadaan. Ada yang jawab sini Charlie, ada yang jawab C dicaput Charlie. Apa? Jawabannya kalau Ibu Yanti apa, Bu? Apa? Pengguna anggaran. Charlie. Kalau Pak Iswan Saleh apa, Pak? Charlie. Jawabannya apa? Objek Ya. pemilihan. Jawabannya adalah pengguna anggaran. Itu bisa konfirmasi ke Perpres pasal 51 ayat 4. Tender yang gagal atau seleksi yang gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Jadi ini bicara ayat 3 ini. Nah, berbicara ayat setelah ayat 2. Jadi ada ayat 2 yang menyatakan bahwa ada tender yang gagal atau seleksi yang gagal. Maka kalau terjadi kegagalan, di huruf I itu dinyatakan, di pasal 51 itu, di huruf I itu bahwa yang menyatakan gagal itu PA atau PA. Nah, jadi di sini cuma ada PA, berarti pengguna anggaran. Pasal 51 ayat berapa Pak? Pasal 51 ya? Pasal 51 ayat 4. Oke, Nah, dinyatakan gagal ya? Ya. Tender gagal, seleksi gagal ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2, karena ini berbicara setelah ayat 2 ini. Nah, di huruf itu ada berapa huruf dia? A, B, C, D, dan seterusnya. Termasuk huruf I itu dinyatakan oleh PA, PA. Nah, di sini ada PA, berarti PA. Ya, oke. Ya Pak, nomor 4. Lanjut ya, nomor 9. Nomor 9 untuk pilihan berganda, atau nomor 4, nomor 5 ya. Ya, nomor berapa ya?
5, 6, 7, 8, nomor 5, oke. Penyusunan HPS diperlukan pada pengadaan yang mana A. Pembelian laptop melalui e-purchasing. Jadi e-purchasing itu belanja secara elektronik, berarti sudah di katalog itu. Dan ingat katalog itu ada e-marketplace, jadi ada tempatnya dia. Nah, kemudian yang B itu pengadaan ATK senilai 20 juta. Kemudian C, tender pekerjaan terintegrasi. Dan D-nya pengadaan tinta printer senilai 10 juta. Bravo. Jawabannya? Bravo. Berapa? Ya. Pengadaan ATK senilai 20. Nilai 20 juta, Pak. B. Oke. Nah, jadi kita tahu ya bahwa kita tahu bahwa yang tidak memerlukan HPS salah satunya pengadaan 10 juta ke bawah. Kan gitu. Kemudian yang di e-purchasing atau pekerjaan terintegrasi. Itu konfirmasinya ke pasal 26 ayat 7, Bapak Ibu. Untuk soal ini. Pasal 26 ayat 7. Nah, itu disebutkan bahwa penyusunan HPS dikecualikan. Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan pagu anggaran paling sedikit 10 juta, e-purchasing, dan tender pekerjaan terintegrasi. Artinya ada 3 yang tidak memerlukan HPS, 10 juta ke bawah, kemudian yang e-purchasing dan pekerjaan terintegrasi atau tender pekerjaan terintegrasi. Nah, di sini D itu adalah pilihan yang paling tepat. Terima kasih Bu Yanti, mantap. Oke, mantap. Lanjut Pak, nomor 10. Nomor 10. Salah satu kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah adalah, nah, artinya membaca soal ini, kalau dia begini konstruk soalnya, salah satu kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah, berarti di bawah ini cuma satu yang kita mau cari yang paling benar. Berarti di luar dari itu salah. Nah, A itu dia sebutkan mengembangkan. Ingat kebijakan ya. Bukan tujuan, ini kebijakan. Mengembangkan e-marketplace, pengadaan barang dan jasa. Kedua, mendorong pengadaan berkelanjutan. C, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. D, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Mengembangkan marketplace pengadaan barang jasa. A. Ya. Alfa. Mengembangkan e-marketplace pengadaan barang dan jasa. Nah, karena ini berbicara kebijakan tujuan itu berarti ada di depan-depan perpres dia. Belum jauh-jauh pasalnya. Karena gitu. Sehingga kalau nanti ujian keluar kata kebijakan, salah satu kebijakan atau salah satu tujuan, Bapak Ibu kalau buka perpres, buka di awal. Nah, soal ini, soal nomor 10 ini, itu ada di pasal 5. Isi perpres. Itu panjang lebar dijelaskan di sana. Ya, kebijakan pengadaan barang dan jasa itu meliputi apa saja. Salah satunya ya ini, mengembangkan e-marketplace, pengadaan barang dan jasa. Itu ada pada pasal 5 huruf D, delta. Izin Pak Dokter. Ya. Ada yang raise hand 2 orang ini mungkin. Oh, silakan. Ada yang mau disampaikan. Ibu Susi duluan, Ibu Susi. Silakan. Susi ya. Ya. Pak, balik ke soal yang sebelumnya tadi, yang jawabannya PA tadi Pak, yang nomor 8. Nomor 8 ya. Nomor 8. Ya, itu kan di Perpres tentang tender seleksi gagal, pasal 51 nomor 3 Pak. Itu jawabannya Pokja. Pokja. Ibu lihat di ayat 4. Pasal 51 ayat 4.
Ayat Tapi 4, kan tanda kalau seleksi gagal kalau, kalau ayat 4 itu Pak, itu menjelaskan ayat 2 nomor huruf I. Jadi Begini. PA itu dia menyatakan tender seleksi gagal apabila Pokja pemilihan atau PPK terlibat KKN. Sedangkan kalau misalnya Pokja tidak terlibat KKN, maka Pokja yang menyatakan. Saya nangkapnya sih begitu. Tapi kalau Bapak bisa menjelaskan, silakan Pak. Terima kasih. Mantap Bu ya. Ibu siapa tadi ya? Saya lupa. Saya mau tulis. Pak Susi. Bu Susi. Ibu dari mana? Saya masih peserta Pak. Masih belajar. Ya, peserta. Maksudnya dari daerah mana? Saya dari Kalimantan Selatan Pak. Siap. Nanti ada nomor WA saya. Sebentar bisa ini ke saya ya. Setelah ini kan nggak lama ya. Ini cuma 14 ya kita ini. Tapi begini. Baca lagi soalnya baik-baik Bu ya. Namanya kita sharing di sini. Pengajar juga itu bisa salah loh. Ya kan gitu. Siapa tahu Ibu yang benar. Kita baca ulang lagi ya, teman-teman. Itu di soal nomor 8 di pilihan berganda. Apabila dalam tender atau seleksi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. Jadi ada ini, maka tender atau seleksi dinyatakan gagal oleh siapa? Kalau kita lihat di pasal 51 itu, mulai pasal 51 itu diurai panjang lebar. Nah, saya memahami ini, saya yang memahami. Sehingga Pak Kabak ini saya kasih catatan juga soal nomor 8 ini ya. Supaya kita nanti ini akan lanjutkan di, kalau besok 1-2 hari kita bisa sharing juga. Saya memahami itu di ayat 4-nya itu, bahwa ketika tender gagal atau seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf I ya, itu maka PA atau KPA yang menyatakan gagal. Nah, sementara yang kalau yang mengusul itu apa namanya Pokja, kan gitu ya? Ya Pak. Karena ini masih urusan di Pokja, belum sudah kontrak berjalan ini. Ini masih urusan Pokja. Pokja yang mengusulkan PA atau KPA yang kemudian menyatakan gagal. Begitu Ibu yang dari Kalimantan ya. Pasal 51 ayat 2B ya. Ya, itu sudah berbicara tentang Ayat 2 dinyatakan oleh PA KPA Pak. Dinyatakan ya. Ya, dinyatakan oleh PA KPA. Nah, kebetulan di sini cuma tertulis PA. Sebenarnya ada KPA-nya. Karena memang KPA itu kan dari huruf, kalau dia penugasan itu huruf I sampai F itu, ya. Kalau untuk apa namanya dana APBD kan setelah lanjut tuh A, B, C, D, F, G, H, I. Ya, JK dan seterusnya kan sudah tidak bisa itu kalau untuk dana APBD. Ini untuk APBN dan APBD itu masih bisa apa namanya memberikan kuasa kepada KPA sehingga dia tidak taruh KPA di sini boleh jadi karena ingin mengelabui saja kepada peserta. Tapi kalau ini anjuran saya nih, kalau soal ini keluar misalkan, ini misalkan saja di option B, C atau D dia muncul PA garing KPA, maka yang dipilih itu PA kah? PA KPA. PA KPA, bukan pengguna anggaran doang. Ya. Oke ya, karena ini mengelabui peserta ujian ini, ya. Sama seperti ketika adil itu garingnya itu kan tidak diskriminatif. Itu sama, adil itu berarti tidak diskriminatif. Tapi ketika soal itu sudah hilang kata adil, maka ini menjadi salah ini. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Kalau kita bicara barang dan jasa. Oke, kita lanjut tadi nomor 11. Nomor berapa ya? 11 ya? 11, Pak. UKPBJ. Nah, ini dia. Ini soalnya. Pak dokter, izin sebentar. Mungkin sebelum itu ada resen dari Pak Nasarudin mungkin. Silakan. Pak Nazarudin, silakan. Silakan Pak. Pak Nasar dari mana ya? Pak Nazarudin, apakah betul resen atau tidak sengaja?
Kayaknya tidak sengaja kan. Tidak sengaja. Yes. Tak Oke. apa-apa. Tak sengaja tak berdosa. Ya. Kalau dalam Lanjut. fikih Syafi'i itu tak apa-apa kalau tak sengaja. Oke, Pak Dokter lanjut. Ya, kita lanjut ya. UKPBJ yang melaksanakan sebagian, ingat sebagian ya, atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian, lembaga, masuk di sini lembaga negara ya, dan perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan itu disebut A. Agen pengadaan, B. PPK, pejabat pembuat komitmen, C. Pengelola pengadaan barang dan jasa, atau Pokja Apa? pemilihan. Apa Nah, agen Alfa. pengadaan? Agen pengadaan. Iya, oke. Agen pengadaan. Pengadaan. Ingat, agen pengadaan ini dia luar biasa fungsinya. Dia mutatis mutandis dia. Dia bisa mengcover pekerjaan PPK, Pokja, dan seluruh yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi luar biasa ini. Nanti satu ketika Pak Kepala UKPBJ Kota Tidore kita bahas tentang agen pengadaan, dampak positif dan negatifnya terhadap pengadaan barang dan jasa, terutama di daerah. Ya, kita bikin materi sendiri itu. Ya. Jadi jawabannya ini adalah agen pengadaan. Itu konfirmasinya ke pasal 1 angka 16. Karena ini masih berbicara tentang pengertian-pengertian ini. Apa ini maksud dengan UKPBJ, apa ini maksud dengan pejabat pengadaan, PPK, dan seterusnya. Oke ya. Yang di chat Jadi- benar semua Pak Dokter. Yang Ya, di chat pasal 1 itu Balik angka ini. 16. Hebat. Di pasal 1 Pegang modul angka pusing nih, Pak. gimana? Pegang modul pusing ini bolak-balik ini dia. Makanya modul itu Bu, tadi saya bilang modulnya itu dikasih tanda. Mana materi 1, materi 2, materi 3. Materi 1 juga itu dikasih tanda apa-apa semua yang dibahas di materi 1. Apa-apa yang dibahas di materi 2 itu strategis saja untuk mempermudah bukan. Di pasal 51 langsung sekarang balik lagi ke pasal 1 kan Pak. Jadi makanya harus Nah. ya, Begini, yang nomor memang 8. ini yang Ibu yang saya bikin ini sudah menjurus ke konstruk soal ujian, walaupun bukan soal ujian. Soal ujian kan itu begitu, orang Manado bilang sota cako-cako dang somalim buku begitu. Orang Manado dapat cumut terus nih Pak Prof. Ya karena saya orang Manado memang. Sama Pak, orang Manado sama. Iwanti juga orang Manado itu Pak Dokter. Mungkin Pak Abdul Wahid, Kepala UKPBJ ini, Kepala UKPBJ, satu waktu kita bikin seminar membahas per modul aja soalnya. Tahu gitu loh? Oke, siap. Nah, jadi modul 1 soal-soal apa semua. Modul 2 apa-apa semua. Kalau ini memang konstruk soal yang dipersiapkan untuk masuk ujian ini. Siap. Ya, makanya dia ke sana kemari dari belakang ke muka, muka ke belakang, tengah ke belakang, tengah ke muka, bahkan bagian tengah. Tuh, dia ini. Makanya modulnya itu harus dikasih tanda. Oke. Jadi itu ada di pasal 1 angka 16 ya, dia menjelaskan tentang agen pengadaan. Nomor 12, Pak, lanjut. Badan usaha asing yang melaksanakan pekerjaan konstruksi harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam hal A. Pembuatan spesifikasi teknis dan pembuatan suku cadang. B. Pelaksanaan purna jual dan pembuatan suku cadang. C. Pembuatan suku cadang dan rancangan kontrak. Rancangan kontrak. Oh, ini banyak sejawab B, Pak. B. Ada yang bilang Pelaksanaan jual dan pembuatan suku cadang. B ya. Ya, Pak. Pelaksanaan purna jual dan pembuatan suku Cadang. cadang. Oke, ini rata-rata semua B nih, yang ini sudah masuk di chatnya ini B rata-rata ya. Rata-rata B, benar di chat. Ya, ini konfirmasinya ke pasal 63 ayat 4 soal ini. Ada di pasal 63 ayat 4 bahwa badan usaha asing yang melaksanakan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan purna jual.
Jadi soal ini sudah asli isi pasal 63 ayat 4 itu. Dia tidak membingungkan ini. Jadi tinggal bagaimana kita akan menciri begini. Biasanya kalau soal yang berkaitan dengan badan usaha asing atau pinjaman dalam dan luar negeri itu kalau Perpres itu ada di belakang-belakang dia. Ya. Carinya di belakang dia. Ya, carinya di belakang. Nah, di belakang-belakang itu ya pasal-pasal yang sudah pasal-pasal tua. Ya, 63, 50 ke atas. Nah, ini ada di pasal 63 ayat 4 ini, soal ini. Soal nomor 12. Nomor 13, nomor kedua terakhir. Nah, ini soalnya gampang banget nih. Ya, tutup mata saja ini bisa menjawabnya. Ya. Enggak perlu lagi mau buka-buka. Tender. Dalam penyusunan spesifikasi teknis dilarang penyebutan merek. Tapi begini, di dalam pengadaan itu boleh menyebutkan merek, tapi pada pengadaan-pengadaan tertentu, ya. Nah, soal ini dia bilang dilarang menyebut merek. Nah, yang mana tuh? Apa alat berat melalui tender? Alat berat melalui B. tender. Laptop dalam katalog elektronik. C. Komponen barang dan jasa. D. Bagian dari satu sistem yang sudah ada. Ini gampang. Orang matanya buta saja, dan kalau dia dengar-dengar pasti dia bilang alat berat melalui tender. Karena kalau laptop dalam katalog itu harus, karena namanya sudah ada. Komponen barang dan jasa juga apalagi, ya kan? Bagian dari suatu sistem yang sudah ada itu tidak bisa kita cari merek yang lain, harus menyebut mereknya. Maka soal yang 13 ini bisa dikonfirmasi ke pasal 19 ayat 2. Ini ada di pasal 19 ayat 2. Itu disebutkan di sana itu, bahwa penyusunan spek itu dimungkinkan menyebut merek terhadap misalkan komponen barang dan jasa, suku cadang, bagian dari satu sistem, barang dan jasa dalam katalog, dan satu lagi, barang atau jasa pada tender cepat. Itu boleh menyebutkan. Selain dari itu tidak boleh. Nah, soal ini itu alat berat yang benar. Oke ya? Ya, Pak. Nampaknya benar semua nih, ya? Semua Pak Richard. Sesuai yang kita bahas, alhamdulillah. Jadi UKPPC Kota Tidore jangan ragu-ragu bikin ujian lagi lah. Ya, insya Allah. Kan saya bisa usul mendekati ujian, kita mungkin bisa membahas begini juga. Karena ada soal yang lain kan. Saya punya bank soal lah yang bisa mempermudah orang untuk ini. Kita bisa membahas. Lagi pula kan free, tak dibayar kan, cuma yang penting ada data saja tuh. Siap. Nomor terakhir dari webinar kita pada malam hari ini, ini perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 5% dari harga yang tercantum dalam nilai total HPS, B 10% dari harga yang tercantum dalam nilai HPS, C 5% dari harga yang tercantum dalam kontrak, dan D 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal, Pak. Mas Ibu yang tadi ya, itu ya, Ibu Yanti ya, atau siapa ya? Teman-teman, perhatikan baik-baik. Ketika itu soal sudah menyebut kata kontrak, berarti itu berkaitan dengan job description dari PPK, pejabat pembuat komitmen. Ya, jangan menerawang cari ke pojok
pejabat pengadaan, apalagi kepada PA KPA, bukan. Ini pekerjaan tugas daripada PPK. Nah, yang udah 198. di sini di soal terakhir ini ada dua yang menyebut kata kontrak yang memungkinkan. Itu di C dan di D. Kan begitu? Nah, tapi ini ada C kan itu tercantum dalam kontrak. D 10%. Nah, kalau kita memahami, kita baca ulang-ulang tentang Perpres, maka perubahan itu bolehnya 10%. Maka kita cari saja angka 10 di sini. Maka jawaban itu yang paling tepat adalah delta. 5 itu yang benar karena ada kata kontrak, tapi angkanya yang salah. Ya, jadi ada di D ya. Itu bisa kita konfirmasi di Perpres pasal 54 ayat 2. Ingat, kalau kontrak begini berarti sudah lewat itu Pokja, sudah lewat yang lain-lain. Berarti rata-rata soal ini, soal yang 14 ini berada di tengah-tengah atau di hampir akhir-akhir ini, hampir-akhir Perpres. Nah, ya ini. Jadi di pasal 54 ayat 2 itu disebutkan begini. Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan penambahan nilai kontrak. Perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam kontrak awal. Sehingga jawabannya adalah delta. Kira-kira kalau muncul konstruk soal seperti ini, yang mengikuti webinar malam ini, ya, dan malam-malam selanjutnya, insya Allah saya yakin bisa. Dan Pak Kabak, saya sudah melakukan ini untuk teman-teman di Papua. Model seperti ini, tapi hanya pribadi ya, saya dengan yang siapa yang akan mengikuti pelatihan dan ujian, itu biasanya 2 minggu sebelum mereka ujian, saya melakukan ini sama mereka. Dan karena memang rata-rata, minta maaf sekali lagi, teman-teman di Papua banyak yang tidak lulus, tapi ketika dilakukan tryout seperti ini, kita membahas ini segala macam, bahkan ada yang setelah bahasan ini mereka lewat WA dan seterusnya, alhamdulillah, persentase peningkatan kelulusannya itu luar biasa, meningkat. Saya ambil contoh baru-baru ini ada ujian di Kota Sorong. Itu peserta yang ikut pelatihan 19 orang. Ditambah dengan 6 yang ujian saja, jadi 25. Lulusnya 17, yang 17 itu yang ikut BIMTEK. Yang 17 itu yang ikut tryout seperti ini. Yang 6 itu dia ada tidur mungkin di mana, kemudian dia datang mendaftar ikut ujian seperti orang masuk perang tanpa bawa peralatan perang. Lah matilah dia. Ya. Jadi teman-teman yang ikut webinar malam hari ini bagian-bagian dari mendekatkan Bapak Ibu ke soal yang akan diujiankan. Tapi bukan ini soalnya ya. Kemiripan iya, karena ini diambil dari modul. Diambil dari materi yang memang diujiankan ini. Tapi bukan ini. Kalau saya mengajar matematika, itu limit. Berarti ini mendekati, Pak. Mendekati, Bu. Ya. Nah, dia limit. Berarti mendekati. Dia tidak jauh-jauh kok. Tinggal bagaimana kita mau belajar, ya. Kita mau usaha, mau ikhtiar, jangan lupa berdoa. Kira-kira Pak Kabak, alhamdulillah malam hari ini saya sudah bisa menyampaikan walaupun baru 14 nomor, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain pada malam-malam berikutnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada ini saya kembalikan kepada Pak Kabak dan teman-teman yang UKPBJ Kota Tidore. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter atas pembahasan tadi ya. Jadi Pak, jangan lupa foto bersama ya. Ya, belum Pak. Ini kita masih mungkin kalau misalkan Pak Dokter bersedia, siapa tahu ada teman-teman di sini yang ingin berdiskusi. Siapa tahu ada yang mau berdiskusi mungkin terkait dengan soal-soal yang tadi, maupun ada hal-hal lain yang ingin didiskusikan. Kalau Bapak berkenan, saya silakan saja kita ambil waktu, tapi
minta maaf saya nggak lama karena sedikit lagi nih ada kegiatan keumatan ini. Makanya Oh, tampil siap. seperti ini. Oke, siap. Ya, tadi masih ada waktu, silakan saja. Masih kalau di waktunya masih sekitar 17 menit lagi. Oh iya, Sampai jam silakan. Karena di sini ada Pak Iksan, ada Pak Oh, iya, Takdir, benar, ada benar, mereka benar. juga bisa sharing ya dengan ini. Mereka ini kan orang-orang yang menurut saya orang top, hebat. Siap, siap. Silakan. Oke, jadi silakan Mas teman-teman di sini yang ingin bertanya. Oh ya, saya lihat yang resen ini Bu Susi. Silakan Bu Susi. Susi, silakan Bu. Ibu Susi. Silakan. Ibu Susi. Tapi bukan Ibu Susi yang mantan Menteri Perikanan Kelautan toh? Kurang tahu nih Pak, mungkin juga. Siapa tahu Ibu Susi ini mantan menteri juga. Kayaknya salah mungkin satu. Nggak sengaja ditindis mungkin. Iya, boleh jadi. Oke, kita beralih ke yang lain. Ayolah, siapa yang mau bertanya mumpung Pak Dokter masih ada waktu, sisa sekitar 16 menit. Bertanya terkait apa sajalah mumpung beliau ini masih ada. Jadi saya juga sampaikan ke semua, ini memang webinar yang pertama kali kita buat mendadak juga. Mungkin ada banyak hal-hal yang kurang, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Karena kami tidak menyangka juga bisa pesertanya bisa dari luar Tidore seperti ini. Alhamdulillah, syukron, lillah. Iya, mudah-mudahan jadi amal ibadah ya buat Bapak Siap. narasumber. Pak Kabak, ada yang minta nomor WA saya chat ya. Oke, silakan Pak Dokter. Ya, saya chat di sini biar ini. Oke, sambil Pak Dokter. Baik. Kayaknya saya lihat begini, saya lihat situasi malam ini rata-rata pesertanya sudah jago saya lihat ini. Ya, Karena dari saya pantau dari jawaban di chat tadi itu rata-ratanya benar semua jawabannya. Rata-rata soal-soal tadi. Jadi saya cuma berharap begini, mudah-mudahan mereka bisa memahami secara mendalam terkait dengan substansinya. Sehingga jangan ini apa namanya nomor WA saya cuma satu doang, tidak banyak-banyak. Oh ya, Pak Dokter Mahasiswa ini. biasa memanggil saya atau orang-orang di pengadaan barang dan manggil saya Mr. JJ, itu singkatan dari Jufri Yakob, Mr. JJ. Oke, mantap Mr. JJ. Iya, ini 081340101363. Oke Pak Dokter, jadi tadi Pak sarannya Pak Dokter tadi bagus juga ini terkait dengan teknis belajarnya per modul tadi itu yang sempat saya dengar tadi. Mungkin ke depan mungkin kita akan agendakan seperti itu. Ini karena masih awal, kita belum dapatkan format yang terbaiknya seperti apa. Ini hanya idenya saya yang saya sampaikan ke Bapak Ibu narasumber dan kita laksanakan seperti ini. Ternyata kalau sarannya Pak Dokter, mungkin yang lebih efektifnya jika kita secara bertahap ya, secara bertahap dari awal modul 1 sampai modul yang terakhir ya, mungkin bisa sampai lebih. 1-9. Jadi Oke. kita bahasnya per modul itu, per materi. Oke, jadi teman-teman semua, jadi saya infokan juga bahwa terkait dengan ujian sertifikasi pengadaan barang jasa tingkat dasar ini, sekarang ini bukan hanya untuk untuk mendapatkan sertifikasi dasar saja, karena saat ini kalau orang mau menjadi pengajar, menjadi trainer ya Pak Dokter ya, menjadi trainer pengadaan barang jasa tingkat dasar, syaratnya harus lulus sertifikasinya minimal poinnya 230. Ya. Itu syarat menjadi pengajar.
atau dalam levelnya itu L5 kalau tidak salah itu L5. Maksudnya dia mampu menganalisis konstruk Ya. soal itu. Iya. Benar. Jadi di sini kan saya lihat yang sudah pernah berhasil lolos ke situ pada seleksi 230 itu Pak Farid kalau tidak salah ya, Pak Farid. Ya, Pak Farid, Pak Farid. Pak Ya. Farid. Itu sudah di eranya 230, memang lumayan berat. Saya juga sempat ikut itu sih Pak Dokter, cuman belum berhasil juga, belum berhasil. Nah, lumayan untuk Ibu mendapat. Ida juga yang lalu 230-nya. ikut, tapi belum ya. Ibu Ida juga belum. Ya, Ibu Ida juga sudah pernah mencoba untuk ujian mendapatkan 230, tapi belum. Memang agak lumayan susah, lumayan berat juga ya. Iya. Perjuangan menuju ke 230. Iya. Iya, berat memang. Karena berat maka saya tak berani. Kalau Pak Dokter kan sudah jadi trainer, sudah memenuhi syarat punya SIM lah mengajar. Jadi tidak perlu lagi 230. Jadi mudah-mudahan Iya. Tapi jadi mau coba uji nyali sebenarnya. iya benar. Mudah-mudahan Pak Farid mungkin ada ini apa sedikit sharingnya, bisa sharing terkait pengalaman mengikuti ujian 230 baru-baru yang di LKPP dan sudah berhasil lolos sebagai trainer, mungkin ada sharing sedikit biar menjadi motivasi buat teman-teman yang lain. Silakan Pak Farid. Terima kasih Pak Kabak. Pak Dokter, materi yang cukup bagus sekali. Pemaparan biasa tadi cukup semangat, saya lihat semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan. Kalau barang dan jasa itu semangat sampai tarikan nafas terakhir, Pak Farid. Ya, harus semangat. Ya, Pak Dok, Pak Kabak, saya sebenarnya menurut saya soal-soal ujian itu sebenarnya menurut saya konstruksi soal itu sebenarnya ada clue-nya menurut saya, ada clue. Jadi kayak tadi Pak Dokter bilang, kalau berbicara kontrak ya itu pasti ke PPK. Kalau berbicara soal kelola itu ada di pasal berapa. Harus ada clue-nya, triknya tuh ada apa ya? Di Perpres itu buku harus ada tanda gitu. Ini pemilihan, ini pelaksanaan, ini pelaksanaan. Biar ketika ada soal itu gampang dibuka. Saya dulunya ujian seperti itu. Bila bisa lolos, itu mungkin salah satu trik saya ketika menghadapi ujian. Mungkin itu, tapi menurut saya sebenarnya ujian itu semuanya di Perpres, tidak keluar dari Perpres. Bahkan Perlem pun menurut saya tidak ada. Perlem, Permen PU, namanya dasar, mungkin pemerintah punya sistem, skemanya adalah pertama paham dulu Perpres, nanti lulus, baru dikembangkan kemudian. Belajar Perlem, belajar Permen PU yang sekarang lagi hangat-hangat. Pak Wahid ini kan sering peringkat 1 ketika ujian dari Pak Muji itu beliau peringkat 1 terus. Beliau raja kuis. Ya kuis di mana beliau selalu jadi raja. Saya sering dibawa itu. Beliau pelan lebih hebat. Kebetulan. Sebagai saran Pak Kabak, pelaksanaan sudah cukup bagus. Cuman langkah baiknya untuk materi-materi berikut sebelum kegiatan itu ada tes lah dalam bentuk online. Jadi soal diberikan, mereka membuat form, teman-teman peserta menjawab, baru nanti kita bahas sama-sama seperti yang tadi. Biar ada knowledge transfer lah seperti itu. Jadi agar lebih mudah kita dalam penyampaian materi, membahas soal itu sudah ada gambaran sebelumnya. Jadi teman-teman yang baru tidak terlalu bingung dalam mengikuti materi. Kalau yang sudah terlibat di pengadaan, saya pikir tadi itu mudah ya. Cuma teman-teman kayak CPNS yang mau masuk dengan skema gabung pengadaan itu tentunya masih belum mempraktekkan, jadi agak sulit. Jadi ke depan alangkah baiknya diberikan pretest duluan, 2 jam sebelum pelaksanaan dibuka, teman-teman menjawab, ya sudah kita bahas kemudian. Itu saran biar pelaksanaan. Oke, mantap. Itu mungkin tambahan dari Pak dan Iksan yang juga 20 besar materi sumber award. Sumber award ya, 20 besar. Ada 2 loh di sini, ada Pak Takdir juga. Dan saya juga
harus menghormati Pak Dokter ini beliau yang tanda tangan tesis saya, beliau yang uji, beliau yang coret-coret, beliau yang buang tesis saya. Jadi saya cukup menghargai itu bagian dari pendewasaan dari beliau ini kejam Pak. Kalau bilang dokter paling kejam itu beliau sebenarnya, kejam sekali. Tapi itu Masya Allah, luar biasa Pak Farid ya. Untuk ya, kebaikan toh? Iya, tapi cukup baik lah. Kejam tapi kejam yang baik. Gitu. Oke, mantap Pak Farid. Tambahan bagi saya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Iya, saran yang bagus tadi Pak Farid, insya Allah yang tindak lanjut ya. Kita buat semacam Google Form, jadi masing-masing sudah menjawab duluan. Hasilnya baru kita tampilkan pada saat sebelum memasuki materi, kayaknya mungkin lebih bagus. Oke, mungkin ya. Pak, di sini kan sudah hadir juga lima narasumbernya ini, sudah hadir semua ini. Saya ingin memberikan kesempatan semua kepada Pak Iksan. Pak Iksan masih ada? Mungkin bisa meng-share pengalamannya kemarin waktu masuk 20 besar di lomba narasumber award itu. Strateginya sampai bisa lolos 20 besar se-Indonesia itu luar biasa. Maluku Utara 2 orang, Pak Iksan sama Pak Takdir. Ada Pak Iksan? Oh, kayaknya Pak Iksan sudah tidak ada. Pak Takdir? Siap. Oh, Pak Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Takdir. Assalamualaikum Pak Dokter, mohon izin. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dokter. Barakallah. Teman-teman PBJ seluruh Indonesia, perkenalkan Pak Dokter Jufri ini adalah dosen pembimbing saya waktu saya mengambil S2 pengadaan barang dan jasa di Universitas Unhair Ternate. Beliau cukup membantu kami, luar biasa, kami hargai sekali beliau. Beliau memperkenalkan barang jasa sampai di Universitas Diponegoro, dan bahkan tim penguji dari Undip datang ke Unhair untuk menguji kami sebagai mahasiswa S2 untuk meraih S2. Luar biasa Pak Dokter, terima kasih. Kata Pak Farid memang kejam, tapi itu untuk perbaikan kami. Dan Alhamdulillah berkat hasil didik Pak Dokter, Alhamdulillah kami terpilih sebagai narasumber award kemarin Pak Dokter. Terima kasih. Barakallah fiikum. Insyaallah. Sukses terus Pak Takdir. Iya, siap. Teman-teman, bagi calon untuk mengambil sertifikat tingkat dasar, pesan saya, kenali dulu roh pengadaan itu, mulai dari awal, apa sih tugas Pokja, apa sih tugas PPK, apa sih tugas PA-KPA. Saya yakin dan percaya kalau kalian menguasai itu, tugas Pokja mulai dari persiapan sampai dengan penetapan pemenang atau sampai dengan sangsa-sangga, tugas PPK setelah itu membuat draft kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak serah terima pekerjaan selesai, tugas PA seperti mulai perencanaan sampai di mana. Kalau paham itu, saya yakin dan percaya 90 soal mau diputar seperti apa, di kanan ke kiri, kiri ke kanan, pasti Bapak Ibu bisa menjawab. Karena soalnya cuma seputaran Perpres 16. Buat panitia Pak Kabak, terima kasih sudah membuat acara ini. Saran terbaik dari Pak Dokter tadi, alangkah baiknya dibahas soal tes per materi. Oke, siap. Karena per materi itu membahas soal khusus, setelah itu baru mungkin final terakhir. Jadi sekarang kita final duluan nih. Tryout-nya dulu, baru nanti kita masuk ke materi. Seperti itu. Katanya semua ujian Pak Takdir. Ujiannya dikasih konstruk soal ujian. Betul. Siap, terima kasih Pak Kabak, Pak Dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Takdir atas wejangan singkat.